ada di sebuah negeri yaitu Marwa. Ini di daerah Khorasan. Khorasan itu daerah Asia Tengah. Nah, di sana ada seorang jaksa yang luar biasa kekuasaannya, bahkan dia ya sebagai penguasa di sini, sebagai penguasa sekaligus jaksa di sini. Beliau punya orang atau seorang perempuan yang sangat cantik dan cerdas, sehingga menimbulkan ketertarikan para tamu di sini. Setiap anak-anak pejabat ataupun dan sebagainya tarik, tapi tidak diterima oleh saya. Sampai satu saat itu si namanya Nuh bin Maryam, si pejabat ini ataupun orang kaya ini, beliau merekrut seorang pegawai, budak pekerja lah, dari India yang bernama Mubarak. Itu dipekerjakan di kebun anggurnya untuk berjaga di situ, yang menjaga dan mengawasinya dari segala yang membahayakan atau yang mengancam keamanan kebun itu. Nah, kemudian dipasrai betul di sana. Kamu awasi ini dengan baik. Nanti beberapa bulan aku akan datang ke sini. 2 atau sekitar 3 bulan datanglah pemilik kebun ke kebun anggur itu. Terus minta tolong Mubarak, carikan aku anggur yang sudah manis. Aku ingin menikmatinya. Kemudian diambilkan oleh si penjaga. Ternyata ketika dicicipi, rasa anggurnya ini masih kecut. Terus disuruh lagi, cari lagi kamu. Yang kedua kali juga masih kecut, yang ketiga kali sama, sehingga menjadikan majikan ini marah-marah. Kamu kenapa? Apa nggak bisa membedakan mana anggur yang sudah matang dan yang belum? Kok masih kecut semua? Nah, kata si penjaga, wahai tuan, saya berjaga di sini hanya diberikan amanah untuk berjaga, bukan untuk nyicipi anggur. Jadi saya nggak bisa membedakan mana anggur yang sudah matang dan masih mentah. Nah, disinilah timbul rasa simpatik dari si juragan ini, ya, majikan ini, terus berdiskusi tentang masalah keberadaan putrinya. Ingin pendapat, bagaimana pendapatmu, aku punya putri seperti ini, banyak yang melamar tapi banyak aku tolak. Nah, kamu gimana dan sebagainya. Pendapat jauh, diskusinya itu panjang lebar. Yang intinya dia diajak ke kota untuk pulang ke rumah majikan ini. Maka si majikan ini menyampaikan kepada sang istri tentang begini rencananya. Alhamdulillah istrinya menyetujui dan diberikan pendapat itu kepada si anaknya, putrinya. Apakah kamu setuju, ya anakku, untuk aku nikahkan dengan pegawai ayah ini? Dia orang yang soleh, orang yang jujur dan lain sebagainya. Putrinya adalah seorang putri yang soleh, luar biasa. Akhirnya menerima pilihan ayahnya itu. Menikahlah mereka dan diberikan kekayaan yang sangat banyak, karena ayahnya kaya raya ini. Diberikan kekayaan yang sangat banyak dan bisa dikelola dengan baik. Dari pernikahan seorang yang soleh dan seorang putri yang solihah inilah lahir seorang ulama besar yang bernama Abdullah ibnu Mubarak. Ulama besar, ya, yang fenomenal itu. Beliau adalah lahir dari seorang rahim wanita yang solihah dan seorang ayah yang soleh. Karena itu tadi, ya, punya sifat muraqabah, pengawasan tadi. Pada saat menjadi pegawai, jujurnya luar biasa, tidak mengelabui majikannya dan merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Maka beliau mendapatkan kehormatan menjadi seorang suami daripada putri yang luar biasa.